Secara tak langsung, Rahlan Nasidik bongkar isi Museum SBY Ani, ada Candi Hambalang, ditulis oleh Niha Alif di steward.com. Tak hanya Andi Arief dan Roy Suryo yang aktif berkomentar miring pada pemerintah, Rahlan Nasidik juga termasuk komentator pedas. Untungnya, netizen lebih senang menguliti Andi Arief dengan proyek gagalnya soal situs Gunung Padang, dan juga Roy Suryo karena nilai Panji dan lain-lain. Rahlan hampir luput dari pemberitaan miring, tapi karena itulah kita bisa membalikkan tuduhan kejinya pada dirinya sendiri. Tentu saja, serangan Rahlan Nasidik bagai peluru yang menyasar ke wajah sang majikan. Celotehnya soal bendungan Tukul dengan logika sesat dihantam keras netizen. Bahkan dirinya menyebut Jokowi sengaja mempermalukan SBY soal proyek mangkrak Hambalang yang tak diteruskan. Apa dia tidak pernah belajar konstruksi? Bagaimana biaya perbaikan rumah yang rusak bisa jadi serupa membangun rumah baru? Inilah yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa Hambalang tak diteruskan. Memang, adalah hak Presiden Jokowi untuk mengambil putusan tentang Hambalang. Bisa diteruskan dan dijadikan fasilitas yang berbeda bagi kepentingan publik, atau dibiarkan seperti sekarang. Semua terpulang pada niat baik atau niat buruk, sengaja untuk menista SBY, mana yang benar, tulis Rahlan Nasidik. Belum selesai memojokkan Jokowi soal Hambalang, kini dirinya justru menyebar keburukan PDIP dan membuat hoax soal bus bekas. Nanti, rejim berganti. Bagaimana bila gedung Kemensos kita ubah fungsinya jadi museum? Untuk mengingat korupsi bansos oleh kader PDIP di masa Presiden Jokowi, bisa ditambah apik dengan menyertakan rongsok bus bekas Transjakarta yang dibeli oleh Gubernur Jokowi. Setuju? Cuit @Rahlan Nasidik. Dalam artikel saya yang lalu, sudah membahas dari mana asal-muasal bus bekas. Itu pun bukan korupsi yang dilakukan Jokowi. Berbeda dengan Hambalang yang nyata, dikorupsi kader dan petinggi Demokrat hingga menyeret nama Ibas. Bagaimana kalau usulannya dibalik? Nanti dalam Museum SBY Ani didirikan miniatur raksasa Candi Hambalang. Kan sesuai dengan bantuan Pemprov Jatim senilai 9 miliar. Mungkin inikah makna cuitan Rahlan soal isi Museum SBY Ani ke depan. Memang mengurusi ocehan kader-kader Demokrat tak ada habisnya. Entah kebanyakan makan uang korupsi atau bagaimana sehingga logikanya selalu terbalik-balik. Sama seperti komentarnya mengenai bendungan Tukul. Masih mending Andi Arief yang mengapresiasi meski menulis rancangan tahun 2013. Rahlan dengan kurang ajar, menyebut gara-gara Jokowi pembangunannya jadi molor. Dibangun tahun 2013, target selesai tahun 2017. 2014 Jokowi masuk istana, pembangunan waduk molor, baru kelar 2021. Jokowi menyelamatkan proyek mangkrak. Lah, itu pembangunan waduk molor 4 tahun oleh Jokowi. Tukul mempermalukan buzzer rupiah. Cuit @Rahlan Nasidik. Telak saja beberapa netizen justru menampar cuitan Rahlan. @007 Koteka, SBY tender tahun 2013 target, selesai tahun 2017, SBY pensiun. Lahan warga tidak lunas, pembangunan berhenti. @Jokowi 2014, Jokowi masuk istana 2014 sampai 2016. Lahan warga lunas 2016. Pembangunan fisik dimulai 2021 diresmikan. Ada orang yang menunjukkan kebodohannya. @jos_fan_spookchan. Goblok, itu kan kerjaan SBY yang katanya berdedikasi tinggi. Kalau pakai otak kan proyek macam begitu bukan dimulai, justru di akhir masa jabatannya. Beginilah kualitas kader senior Demokrat yang mendukung AHY yang masih anak bawang. Nyatanya, sikap mereka sama-sama kekanak-kanakan dan baperan. Padahal Jokowi tak ada maksud mempermalukan SBY lewat bendungan Tukul. Dari berita yang ada, sudah banyak bendungan yang dibangun Jokowi. Memang soal Tukul hanya diresmikan berbarengan dengan isu kudeta. Mungkin alam ikut mengatur bagaimana Tuhan mempermalukan mereka. Jangan sampai ada Demokrat lagi di sejarah kepemimpinan bangsa ini, apalagi Trah Cikeas yang baperan, prihatin, dan hobi nyinyir. Semoga Tuhan menurunkan orang yang memiliki sifat
dan sikap serupa Jokowi sebagai penggantinya. Tak terusik dengan cibiran, tak terkecoh dengan kebaperan, tapi yang dipikirkan hanya bekerja setulus hati untuk negeri. Masih banyak kandidat terbaik di 2024 nanti. Buzzer NKRI yang dibayar dengan pembangunan negeri masih dibutuhkan terus. Jangan sampai kita kalah dengan buzzer oposisi macam PKS, piungan, dan akun ternakan lainnya yang mungkin dibayar uang, tapi membuat negeri ini hancur. Berkaca dengan piciknya SBY saat menjabat, tak ada warisan berarti selama 10 tahun ini. Sudah begitu, tak tahu malu membuat museum sebagai kenangan keluarga. Padahal, Jokowi secara terbuka sudah membuka hambalang mangkrak di depan publik. Inilah hasilnya bila negeri dipimpin oleh tukang prihatin, baper, nyinyir, dan fokus memperkaya diri dan keluarga. Begitulah kura-kura. Sanjung SBY, Andi Arief malah sebabkan aib lama terbongkar. Ditulis oleh Nina Nur di simwar.com. Kita disebut sebagai buzzernya pemerintah karena meluruskan hoaks yang dibuat oleh para pengacau negara ini. Karena menyuarakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik buat rakyat. Karena ikut membasmi radikalisme dan faham khilafah yang hendak mengganti dasar negara. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang mengglorifikasi Orde Baru atau menyanjung presiden sebelum Presiden Jokowi? Bukankah sama saja mereka juga buzzer? Buzzernya Orba, buzzernya SBY. Tapi ya siap-siap saja dengan konsekuensinya. Sekarang ini zaman gampang cari informasi dan rekam jejak. Kalau saya bilang sejak jadi Presiden Jokowi itu sudah mulai membangun 65 bendungan. Ini bukan omong kosong. Bisa dicari sumber beritanya dan data-datanya. Yang sudah selesai dibangun ada 18. Tahun ini yang sedang dibangun atau diselesaikan mencapai 48 bendungan. Penyelesaiannya bertahap hingga tahun 2024. Bangunannya ada, baik yang sudah selesai maupun yang sedang dibangun. Sulit untuk menyebut itu sebagai hoax kan? Kebalikannya, jika buzzer SBY menyebut-nyebut soal proyek dan pembangunan, kita pun bisa mengecek kebenarannya. Pun, mempertanyakan kenapa banyak proyek mangkrak di era SBY. Jadi, kalau emang niat jadi buzzernya SBY, ya harus siap sepenuhnya. Jangan macam-macam, jangan ngarang, jangan sembarangan berkata-kata. Apalagi di depan para netizen plus 62. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan data atau informasinya, ya habislah. Itulah yang terjadi pada Andi Arief. Terkait dengan peresmian Bendungan Tukul di Pacitan oleh Presiden Jokowi, mungkin Andi Arief mengira inilah saat yang tepat buat membaskan sanjungan terhadap SBY. Dia pun mencuit di Twitter, belajar dari pembangunan waduk di Pacitan, belajar soal kontinuitas. Proyek MP3EI ini saya ingat konstruksinya dibangun 2013. Rencana selesai 2016, namun mundur menjadi 2021 ini. Banyak proyek MP3EI yang dirancang zaman SBY dilanjutkan Pak Jokowi. Contoh baik, tulis Andi Arief. Sambil mengunggah data soal bendungan dan tahap proses pembangunannya yang diklaim sejak tahun 2016. Cuitan Andi Arief ini bukannya mendulang simpati para netizen. Tidak bikin netizen bilang wow, lalu ikutan memuja-muja SBY. Kebalikannya, para netizen malah mempertanyakan kebijakan SBY dan aib-aib lama pun terbongkar. Sebagai catatan, MP3EI adalah master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Program ini dijalankan pemerintahan Presiden SBY sejak 2011. Nilai proyeknya 2.000 triliun rupiah sampai tahun 2025. Nilai proyek ini sangat fantastis ya. Sejak diluncurkan pada tahun 2011 hingga kuartal 1 tahun 2014. Mendekati berakhirnya era SBY, nilai investasi proyek MP3EI baru mencapai 397,73 triliun rupiah. Ada beberapa proyek yang gagal dibangun, antara lain proyek pembangunan gas tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat senilai 108 triliun rupiah. Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Batang senilai 40 triliun rupiah.
dan pembangunan pelabuhan Cilamaya senilai 34,5 triliun rupiah. Banyak ya, ini yang bisa saya temukan di berita media dalam waktu singkat. Dengan temuan ini saja, aib SBY sudah cukup banyak terbongkar. Apalagi ketika Andi Arief sok mengklaim ada campur tangan SBY dalam pembangunan bendungan Tukul itu. Para netizen pun mempertanyakan, kenapa groundbreaking bendungan dilakukan mendekati akhir masa jabatan SBY? 10 tahun berkuasa, rakyat cukup disajikan perencanaan. Studi kelayakan duit lagi. Anggaran nambah lagi. Perencanaan duit lagi. Anggaran nambah lagi. Kajian duit lagi. Anggaran tambah lagi. Terus begitu sampai lebaran kuda. Dan hasil 10 tahun hanya angan bagi rakyat. @AndiArief_, kamu waras. Komentar akun @JibrilAkbar4. Akhirnya siapa yang menyelesaikan? Ya Presiden Jokowi dong. Tidak semua proyek MP3EI dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Ketika memulai jabatannya, Presiden Jokowi mengkaji ulang pelaksanaan proyek MP3EI. Disesuaikan dengan kebutuhan rakyat tentunya. Menanggapi cuitan Andi Arief, ada satu lagi netizen yang mempermasalahkan, mengapa menjelang akhir jabatannya, SBY malah mengadakan groundbreaking banyak proyek. Pertanyaan ini merujuk pada artikel berita dari investor.id pada bulan Juni 2014. Disebut bahwa SBY saat itu mengebut groundbreaking 13 proyek infrastruktur senilai 525 triliun rupiah. Ada pula netizen lain yang membagikan artikel berita lama tahun 2013 soal pembangunan jembatan Kelok di Sumatera Barat. Disebut bahwa akhirnya jalan layang atau jembatan Kelok itu dibuka sementara di tahun 2013 setelah 10 tahun dibangun sejak 2003 dengan nilai proyek 580 miliar rupiah. 10 tahun ya. Sementara Presiden Jokowi yang baru 6 tahun memimpin sudah banyak sekali menghasilkan infrastruktur. Dan terakhir yang saya kutip di sini juga disebut oleh netizen mengomentari cuitan Andi Arief adalah soal laporan epik Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Presiden Jokowi pada tahun 2016, yakni temuan adanya 34 proyek mangkrak dari era SBY terkait pembangkit tenaga listrik. Mangkraknya proyek ini merugikan negara hingga triliunan rupiah. Nah kan, aib-aib lama pun terbongkar. Makanya, kalau mau jadi buzzernya SBY, Andi Arief harus siap. Nggak bisa sembarangan mengklaim ini dan itu. Nanti, aib-aib juga terpaksa diklaim. Karena gampang sekali mencari datanya. Rakyat juga tidak pernah melupakan soal lagu-lagu yang diciptakan oleh SBY. Jadi please deh, kudu hati-hati ya. Selalu dari Kuraku.